Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya ya mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kita hari ini ada di ngobrol cantik yang diadakan oleh Muslimah Cantik. Hai, halo Telia, Tete. Belum datang. Tete masuk join yuk. Decline, aku ditolak. Halo, ada Rahma Sunara. Semangat. Iya, semangat. Kita ada di acara ngobrol cantik yang bakal ngobrolin tentang Omnibus Law bikin galau. Teman-teman, kita bakal tunggu Teh Cupi untuk hadir. Dan sudah di chat Teh Cupinya. Sorry. Semoga cepat hadir ikut join bareng kita. Telia. Dan Teh Cupinya belum datang. Gue pengen pakai apa ini? Teh Cupi. Wow. Tete. Yeay. Waalaikumsalam Teh. Alhamdulillah. Tete. Tete, apa kabar Tete? Oke. Gini ya, harus berdiri ya, siap. Iya, kalau IG berdiri. Tete. Tete, selamat datang di acara ngobrol cantik kita. Asik. Wih, ngobrol cantik Teh. Tete datang ke acara perdana kita. Wih, perdana nih Teh. Teh, apa kabar Teh hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bella sehat? Alhamdulillah Teh, sehat juga. Teteh mau langsung tuh topik ini Teh atau gimana ya? Ini tentang Omnibus Law bikin galau. Lagi rame ya Teh di medsos tuh. Terus kalau ketemu sama, banyak banget lah yang ngeposting gitu. Gimana Teh menurut Teteh? Iya, kalau bicara tentang Omnibus Law, walaupun kita adalah kaum milenial ya, yang seolah-olah pasti Omnibus Law itu bukan sesuatu yang itu gitu. Tapi tetap kalau kita milenial itu kita harus tahu gitu ya. Kita harus tahu berbagi informasi yang ada di sekitar kita. Salah satunya yang lagi viral sekarang yakni terkait dengan Omnibus Law. Lebih Omnibus Law cipta ya, karena ada juga undang-undang yang dengan metode Omnibus Law, yakni undang-undang mengenai ekonomi syariah. As your info aja ini. Oke Teh. Ini benar-benar bikin apa ya, galau buat segala pihak ya Teh ya. Sebenarnya buruh juga galau, terus tukang cilok mungkin juga ikutan galau nih karena Omnibus Law. Teh gimana ya untuk Omnibus Law ini? Apa ya? Tapi kadang-kadang kalau kita lihat tuh di yang turun ke jalan tuh biasanya cuma buruh sama siswa. Terus untuk kita yang mungkin yang untuk untuk kita sebagai
orang kaum milenial gitu sampai turun ke jalan juga, tapi itu dari bagian mahasiswa. Kalau bagian pihak-pihak yang lain tuh kayak gimana sih? Jadi ini teh isinya apa sih sebenarnya? Banyak banget kayaknya ya, sampai berapa ribu ini halaman dalam semalam. Ini tuh omnibus ya oke. Perlu teman-teman tahu mungkin walaupun kalau kita googling banyak juga ya informasi terkait dengan omnibus law, tapi mungkin kita perlu bahas ini apa sih sebenarnya omnibus law itu teh. Omnibus law itu kalau diambil secara bahasa itu tuh omnibus itu tuh banyak artinya kalau dari bahasa Latin. Nah, kemudian dikaitkan dengan metode pembuatan undang-undang. Jadi, karena dia banyak, akhirnya ada undang-undang yang banyak yang itu dikaitkan satu draft undang-undang. Yang kita kenal, yang kemarin disahkan tuh tanggal 5 Oktober dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya. Di situ tuh di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sekitar 79 undang-undang masuk gitu. Banyak banget ya. Banget, aku aja sebagai anak hukum tuh langsung 79 ya. Jadi 79. satu pasal tuh ya, ngebahas satu pasal, ngebahas satu klaster kalau istilahnya di sana tuh nanti kita harus pegang undang-undang yang sebelumnya kayak ngebahas dengan sumber daya air. Nah, kita pegang draft asli undang-undang mengenai sumber daya air juga. Jadi nanti kita harus perbandingkan yang ada di klaster itu ya air nanti dikaitkan sama undang-undang yang ada sebelumnya. Nah, ini perubahannya tuh apa? Maksudnya nah, nanti kita harus tahu. Makanya kenapa orang-orang tuh pada wow gitu ya ngelihat. Iya, ramai banget. Karena untuk draftnya aja berikut apa namanya penjelasannya itu ada sekitar kemarin itu sekitar 900-an ya 900-an. Naskah akademik. Nah, jadi kalau misalnya legislatif yakni DPR, eksekutif yakni pemerintah dalam hal ini Jokowi dan apa namanya mengajukan itu kan harus ada naskah dulu. Nah, kaum milenial kaum milenial itu harus tahu apa sih naskah akademik itu. Naskah akademik itu jadi di dalamnya terdapat siapa di sini yang udah akademik itu teh apa teh? Aduh gak ngerti. Naskah akademik itu jadi kayak dia skripsi tapi tebel gitu loh. Jadi ada pendahuluan, kemudian ada pengakuan, nanti ada kemana gitu. Dasarnya apa dan draft undang-undang yang diajukan itu nah termasuk omnibus law saja gitu. Kenapa disebut untuk skripsi aja kan kadang-kadang nggak bisa beres semalaman ya teh ya, ini berasa gercep banget gitu ya. Wow, kecepatannya hebat sekali. Kalau pemerintah sendiri memang ini sudah 64 kali rapat katanya tuh ya. Nah, kaum milenial kita yang kurang update terkait dengan rapatnya itu ya walaupun jadi dikatakan gercep itu mungkin dalam kurun waktu beberapa hari itu seolah-olah kok banget dan serius banget gitu padahal gitu. bapak-bapak ibu yang ada di parlemen yang ada di sini itu menganggap enggak ini biasa aja gitu. Oke. Nah, cuman memang omnibus law ini kan memang sudah jadi pernyataan
udah jadi perdebatan. Pertama dari sisi pembentukan undang-undangnya. Nah, Omnibus Law itu untuk penyatuan undang-undang itu memang tidak biasa kalau di Indonesia. Walaupun ada juga satu tulisan yang mengatakan bahwa pernah kok Indonesia itu menggunakan metode Omnibus Law, tapi memang bukan yang cuman ketetapan MPR. Jadi ketetapan MPR nomor sekian, ketetapan MPR nomor sekian itu tuh disatuin dalam satu keputusan gitu. Itu juga diklaim sebagai bentuk omnibus law ya. Nah, cuma di antara sekian histori cuma itu doang. Kalau undang-undang sendiri belum ada. Gitu. Nah, memang metode omnibus law ini itu dipakai tidak kebanyakan di negara-negara sipil. Kan kalau kita common law ya istilahnya gitu. Telan aja dulu Bel. Iya ini aduh berasa lek gitu. Bentar ngareng lah gitu kan. Aduh bentar. Oke teh. Siap. Jadi istilahnya ada sistem hukum yang berbeda dan itu biasanya dipakai sistem hukum yang civil law. Nanti aja lah ya itu kan diterangin. Yes. Semakin liar teh, aduh jujur aja teh. Memang kalau yang kolaborasi itu harus bersabar gitu ya. Oh iya, bersabar ya teh. Nah itu tuh dianggap tidak dikenal gitu ya. Intinya mah nggak dikenal gitu sama kita teh. Sama banyak pihak tuh kok tidak biasa gitu dipakai dan ujuk-ujuk sih maksudnya terus sekarang tuh dipakai gitu urgensitasnya tuh apa gitu ini tuh bagian dari kepentingan gitu. Nah, dan memang kalau kalau lihat akademik kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian gitu ya ke beberapa kampus itu memang argumentasi atau alasan dari dibuatnya Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah untuk kemudahan investasi gitu sebenarnya. Jadi argumentasinya karena kita mau ngejar investasi kata Pak Jokowi itu. Jadi harus cepat juga untuk bisa membuat perjalanan investasi itu menjadi lancar dan legal begitu. Itu mungkin ya, Mbak. Kalau dialih bahasa kata kayak gitu. Gitu loh. Iya teh. Siap. Ya kan judulnya mah ya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Emang menciptakan lapangan kerja berarti ya sebenarnya mah. Kita merasa wah gitu kalau ngedengar dari judulnya, wah Cipta Kerja, wah tuh makin banyak atau lapangan kerja teh kan gitu ya. Tapi pas ngedengar penjelasan Teh Cupi sebenarnya ya ini seperti itu di Wakanda ya. Kita ngebahas Omnibus Law di Wakanda ya Teh. Iya. Maaf. By the way, suaranya Bella kecil ya kalau di aku bentar. Oh, suara aku kecil, teman-teman. Iya, mungkin karena tadi sempat ada yang masuk kali. Sorry. Okay. Teman-teman, bagaimana suara kita berdua? Sudah bisa? Nah, kayaknya kalau dibantu bisa nggak Bella? Sip. Gimana Teh? Ya, udah jelas. Tersampaikan Kak. Alhamdulillah. Oke. Ya gitu. Jadi ternyata banyak sekali ya yang bikin kenapa ini teh makin dibahas makin bikin galau teteh. Saya merasa seperti itu. Jadi seperti apa ini teh harusnya gitu. Ada nggak sih teh? Jadi
intinya yang bisa Bella dapat ya dapat dari Teteh tuh Omnibus Law ini sebenarnya lebih mementingkan eh, pembuat lapangan pekerjaan mungkin ya kayak gitu ya. Si pembuat lapangan pekerjaan itu baik instansi dan lain sebagainya gitu merasa diuntungkan dengan adanya Omnibus Law ini. Gitu nggak Teh? Atau seperti apa? Kalau bicara tentang Omnibus Law, ini kan ada beberapa klaster yang dibahas di dalamnya. Saya pribadi sih maksudnya belum bisa mengatakan berapa pasal karena kan masih simpang siur ya. Iya. Takutnya nanti saya dibilang hoax loh. Iya, bener. Di berita Wakanda itu ada yang bilang hoax Teh gitu. Jadi gitu ya? tersebar hoax gitu, iya. Ramai banget itu. Iya teman-teman. Iya. Jadi daripada terjerat kasih sayang undang-undang ITE, jadi kita bahas yang umum-umum aja lah ya, gitu. Iya, Mungkin oke, nanti siap, Teh. lain kesempatan kalau misalnya memang undang-undang ini sudah di apa ya istilahnya, sudah di launching ya sama DPR gitu ya. Oke, nanti kita bahas secara detail begitu. Oke, siap, Teh. Hanya saja itu memang mah kalau kita kenapa? enggak, tadi ngomongin Wakanda ada Teh, enggak apa-apa. Lanjut aja. Jadi kalau jadi kalau misalnya ngelihat dari rancangan yang sebelum-sebelumnya yang ada sekitar di tangan saya tuh yang 185 pasal ya. Wow. Itu tuh ada beberapa klaster yang dibahas. Jadi ada klaster tentang kemudahan izin berusaha, ada klaster kawasan ekonomi khusus, banyak lah yang jadi yang apa materi sensitif itu yang bikin kawan-kawan buruh kemarin turun ke jalan gitu ya, yaitu adalah poin terkait dengan ketenaga kerjaan atau klaster terkait dengan ketenaga kerjaan. Gitu. Mereka mengklaim bahwa ada beberapa pasal yang itu tidak memihak kepada kepada mereka sebagai tenaga kerja begitu, sebagai buruh di negeri ini gitu ya. Misalnya kayak hak cuti gitu ya, atau misalnya hak untuk dapat upah misalnya, yang itu mereka anggap itu berat sebelah kepada investor seperti itu. Kemudian teman-teman mahasiswa juga banyak yang turun ke jalannya, termasuk teman-teman STM. Iya Teh. Nah, itu kan banyak yang akhirnya turun ke jalan itu karena dianggap memang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Ya salah satunya tentang hak tentang bekerja gitu ya. Nggak hanya itu aja sih sebenarnya. Tapi kemudahan berinvestasi di sini adalah kemudahan untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Dan kita tahu sebenarnya sebelum Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini lahir juga, pada dasarnya negeri ini juga undang-undangnya sudah mengarah kepada korporatokrasi ya, kepada condong kepada kaum investor gitu ya. Bukan kaum investor tuh bukan kaum investor yang UKM, bukan gitu ya, tapi lebih ke arah kaum investor tuh yang besar gitu, yang memang akhirnya bisa mengeruk kekayaan alam Indonesia gitu ya, atau mengeruk hasil bumi Indonesia gitu ya secara legal begitu. Banyak sih sebenarnya yang menjadi kritik gitu ya atas undang-undang yang ada sebelum sebelum Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini lahir. Misalnya kayak Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara gitu ya. Termasuk undang-undang penanaman modal juga. Nah, itu juga jadi kritik sebenarnya oleh sebagian besar ekonom misalnya di Indonesia, karena itu nyata-nyata gitu ya di pasal-pasalnya itu memudahkan kaum investor untuk mengeksploitasi gitu ya kekayaan alam Indonesia.
Termasuk kalau saya pribadi sebagai notaris PPAT, kalau kita lihat undang-undang pertanahan gitu ya, masih banyak pasal-pasal multitafsir dan secara realitasnya itu memang lebih condong kepada pihak-pihak yang memiliki modal kayak gitu. Makanya sangat wajar sih kalau kemarin buruh, mahasiswa dan para pemuda ya yang kebanyakan tuh akhirnya turun ke jalan gitu ya. Karena ketika Omnibus Law RUU Cipta Kerja kala itu gitu ya disahkan, maka akan semakin mudahlah gitu ya kaum investor untuk bisa mengeruk harta kekayaan di negeri ini. Bahkan ada juga kan tulisan yang mengatakan bahwa dengan disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini akhirnya memudahkan misalnya negeri tiran bambu untuk lebih bisa menguasai negeri ini dengan usaha batu baranya. Ada juga yang seperti itu gitu ya, menganalisanya. Ada juga yang menganalisa ke arah ketenaga kerjaan asing. Nah itu yang pasal-pasal yang salah satu pasal yang sensitif gitu ya. Kenapa? Karena kok tenaga kerja asing mudah gitu ya untuk bisa dibawa ke sini, sedangkan negeri ini juga angka penganggurannya masih banyak gitu. Yang menjadi pertanyaan, pemerintah itu lebih cinta siapa sih gitu Oh, ya? cinta kita dong, Lebih cinta kita semua ya Teh. betul ya betul ya betul. Saking cintanya makanya Iya, dikatakan kan RUU Cipta Kerja ini segera disahkan untuk iya, apa? Untuk Masya Allah bisa hebat membuka sekali. lapangan kerja yang luas seluas-luasnya begitu ya. Luar biasa hebat. Luar Itu biasa hebat negara ya. mana ya? Negara luar Bulgaria. Bulgaria Teh. Baiklah Ya gitu ya. begitu. Ya oke. Banyak banget ya berarti mencakupnya Teh. Masya Allah sekali. Kita Hmm, kita apresiasi pemerintah ya, Masya Allah hebat sekali dengan luar biasa. luar biasa sekali Itu nih. kerja keras Teman-teman, yang luar biasa gitu ya, sampai 64 kali pertemuan. Kemudian saya juga mantau sih sebenarnya waktu di Unpad sekitar bulan Maret sebelum PSBB itu, saya sempat ikutan sosialisasinya di Unpad itu kan ada ya. Dan selanjutnya tuh saya lihat ada beberapa kampus-kampus yang menjadi tempat sosialisasinya Omnibus Law ini gitu ya. Termasuk mungkin kalau yang bersinggungan dengan pertanahan gitu ya, itu sangat gencar gitu sosialisasinya gitu. Sempat no, curiga juga, wah ini kayaknya akan mengarah ke pengesahan nih gitu. Benar ternyata gitu. iya, sangat Uh, gencar sekali ya, Masya Allah hebat sekali ya pemerintah. Ya, ya Teteh. Teteh kalau Teteh kan sebagai aktivitasnya sebagai selain notaris, PPAT dan pengamat dakwah. Menurut Teteh sendiri gimana sih, ada solusi nggak sih untuk pandangan Islamnya terhadap Omnibus Law di negeri Wakanda mungkin ya? Bagaimana Teh? Sebenarnya sih kalau bicara terkait dengan pengadopsian hukum ya, kalau dalam Islam tuh ya, pada dasarnya itu adalah sesuatu hal yang diperbolehkan. Artinya kalau di negara khilafah juga ada istilah pengadopsian hukum. Nah, cuman pertanyaannya ini pengadopsiannya tuh dari mana begitu? Ya, aturan yang diadopsi itu dari mana? Kalau di masa kekhilafahan, tentu dasar dari pengadopsian hukum itu dari sumber-sumber hukum Islam, yakni Al-Quran, As-Sunnah, dan juga turunannya, ijma sahabat dan qiyas, gitu ya. Nah, makanya kalau di dalam khilafah, tidak, karena sumbernya itu diambil dari sumber-sumber hukum Islam, maka memang tidak boleh melenceng dari sumber-sumber hukum Islam tersebut, termasuk dalam konteks kelembagaan pemerintahan gitu. Nah,
kalau sekarang kan eh, agak dilema sih sebenarnya ya ketika ada pihak-pihak yang dianggap mewakili rakyat berada di Senayan dan mereka duduk kemudian ngebahas tentang aturan yang akan diterapkan kepada masyarakat gitu ya. Lalu kemudian pertanyaannya ketika mereka sah, apakah suara mereka untuk mengesahkan peraturan di Senayan itu sudah mewakili belum suara rakyat yang sebenarnya? Nah, itu kan sebenarnya adalah ilusi ya. Kita lihat aja sebenarnya kalau orang-orang yang berada di Senayan itu memang keberadaan mereka itu atas dasar suara mayoritas atau bukan sih sebenarnya gitu. Karena dan apakah keberadaan mereka itu sudah benar-benar mewakili suaranya rakyat belum ya gitu. Karena ya salah satunya contohnya ini ya mengenai omnibus law cipta kerja ini ternyata banyak rakyat yang kemudian protes gitu ya atas hasil disahkannya omnibus law ini gitu. Berarti Itu suara mayoritas teh. Turun. Suara mayoritas di Senayan ya. Iya. Soalnya hampir semuanya loh sepakat, cuman 2 yang walk out gitu ya. Iya. Ya itu benar suara mayoritas, tapi mayoritas yang di Senayan benar-benar. Enggak salah. Saya yang salah berarti. Nah, ya kalau kita bicara tentang sistem yang memang mengangkat keberadaan mereka di sana, kan ini menjadi ilusi ya. Artinya, kalau seandainya kita protes dengan gara-gara mereka mengesahkan undang-undang yang tidak sesuai dengan kehendak hati rakyat, pertanyaannya kenapa akhirnya mereka harus ada di Senayan gitu? Apakah karena iya kan mereka juga pasti akan bilang kan keberadaan saya di sini itu kan karena kalian yang pilih gitu. Okay. Walaupun nanti rakyat akan bilang aku nggak milih kamu kok. Aku pilihnya Oke. Sultan bebas ya. Sultan bebas iya teh. Ya. Ini negeri Sultan ya teh, beda lagi. Betul, negeri Sultan beda. Bukan negeri Indonesia bukan. Ini negeri Sultan. Iya. Nah, itu kan ilusi negara demokrasi itu kayak gitu. Jadi demokrasi itu kan sebenarnya demos dan keratain ya, artinya kedaulatan di tangan rakyat. Negara yang menerapkan sistem demokrasi, mereka menganggap bahwa mereka bebas untuk menentukan aturan bagi rakyat, gitu ya, termasuk rakyat yang dimaksud adalah orang-orang yang ada di parlemen. Dan mereka itu berhak untuk menentukan aturan untuk diri mereka sendiri seperti itu ya, termasuk undang-undang cipta kerja ini atas nama rakyat kemudian disahkan gitu ya. Nah, tapi yang faktanya rakyat itu malah protes. Nah, itulah salah satu bentuk ilusi demokrasi gitu. Nah, kalau dalam Islam ya, kalau dalam Islam itu memang tidak ada, kedaulatan itu bukan di tangan rakyat. Tapi kedaulatan itu di tangan syara. Artinya syara lah yang kemudian membatasi atau menentukan halal dan haram atau benar. Iya teh. Masya Allah. Ya. Pembicara kita hari ini ada 2 orang. Ya. Ya. Itu banget. Bentar ya. Yang menentukan halal dan haram itu, ya waalaikumsalam Tante Bella. Yang menentukan halal dan haram itu adalah syara saja gitu. Taunya dari mana ya? Lihat Al-Quran, As-Sunnah, Ijma Sahabat dan Qiyas. Cara kita bisa tahu dan bisa membaca Al-Quran, Ijma Sahabat, Sunnah dan Qiyas itu kayak gimana? Kebalik. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma Sahabat dan Qiyas itu kayak gimana? Ya makanya kita harus mempelajari semua itu gitu.
gitu ya. Kita harus tahu, kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa mempelajari semua itu gitu. Kalau seandainya nggak tahu ya nyari tahu. Ya, itu kan cara kita untuk bisa mengetahui ya, mengetahui itu ya dengan nyari tahu. Dan kalau dalam Islam yang namanya nyari tahu itu ya dengan tolabul ilmi gitu ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu meminta kita untuk talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat gitu ya. Yang namanya menuntut ilmu itu wajib loh hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimah begitu. Walaupun posisi dia adalah seorang ibu rumah tangga, posisi dia bukan politisi gitu ya, atau posisi dia bukan akademik, tapi tetap kalau dalam pandangan Islam, posisi apapun kamu harus melakukan tolabul ilmi gitu, sehingga ketika ada pemerintah melakukan pelanggaran, kamu bisa melakukan koreksi secara benar gitu, secara baik. Nah itu. Nah makanya kenapa sekarang tema kita Omnibus Law ini kan sebenarnya aspek pencerdasan ya. Memberikan pengetahuan kan supaya kita tuh ketika protes itu ya tahu kita tuh mau protes apa gitu. Nah iya teh berasa bingung gitu ya. Ini di mana naskahnya nggak bisa kita pegang gitu, ada di mana, harus download dulu tapi downloadnya ternyata di Wakanda belum selesai gitu kan. Iya. Iya kalau Al-Quran kan ada di depan mata kita, di lemari kita gitu. Betul kan kalau warga negara Indonesia mah kan pinter-pinter ya, mampu untuk bisa mengkritik gitu ya, karena mereka paham gitu ya. Tapi kalau di negara Wakanda mah kan masyarakat itu kan masih seolah-olah awam gitu. Seolah-olah ketika muncul viral berita tentang Omnibus Law, Omnibus Law itu tetangganya siapa ya? Ada juga yang bilang undang-undang Meli Guslow gitu. Oh iya. Iya, jadi saya mau memprotes undang-undang Meli Guslow. Oh my god. Meli Guslow itu warga negara Indonesia ya, bukan Wakanda. Iya, itu beda lagi. Ya begitu. Makanya kenapa akhirnya mungkin Muslimah Cantik juga harapannya sih bisa memberikan wadah ya untuk kaum milenial itu tolabul ilmi gitu, sehingga tahu dan bisa bisa menjawab setiap problematika yang ada di sekitar kita gitu dengan sudut pandang Islam seperti itu. Termasuk kalau kita bicara tentang Omnibus Law, pada dasarnya sih tidak sekedar kita mengkritisi pasal per pasal ya, tapi yang perlu menjadi pertanyaan mendasar adalah kenapa Omnibus Law itu harus dilahirkan, karena ternyata Omnibus Law itu, karena Omnibus Law itu adalah anak haram dari birokrat dan korporat gitu kan, seperti itu. Di Wakanda ya teh, di Wakanda, iya di Wakanda, gitu. Nah itu yang perlu kita kritisi memang, tapi tetap sebelum kita mengkritik, kita juga harus tahu emang harusnya kayak gimana gitu ya, untuk bisa mengeluarkan satu undang-undang ya. Tadi ya sedikit lagi aku lanjutkan. Kalau dalam Islam itu kedaulatan di tangan syara gitu ya, tapi memang kekuasaan di tangan manusia. Artinya memang manusialah yang kemudian tetap menjalankan aturan syara gitu. Nanti manusia itulah yang kemudian menerapkan aturan hudud, jinayat gitu ya, dan lain sebagainya gitu, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran seperti itu. Maka kalau dalam Islam nggak ada ceritanya orang-orang itu bermusyawarah untuk menentukan halal dan haram gitu. Nah kalau di RUU di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini kan ada salah satu pasal yang memang itu sangat bertentangan dengan Islam. Salah satunya terkait dengan pengaturan sumber daya alam misalnya ya. Kalau dalam Islam kan dikatakan gitu ya, manusia itu berserikat dalam 3 hal kata Rasul, dalam perkara air, api, dan padang kebalaan. Maksudnya apa? Maksudnya untuk barang-barang atau benda-benda yang
nanti terkategori atau sama seperti air, api, dan padang gebalaan, itu tidak boleh diprivatisasi, tidak boleh diswastanisasi. Sedangkan di Undang-Undang Omnibus Law mah itu boleh. Tapi jangankan di Undang-Undang Omnibus Law. Sebelum Omnibus Law lahir juga gitu ya, ada undang-undangnya tersendiri, dan itu tuh melegalkan hal itu. Nah, itu kan menjadi salah satu kritik gitu ya. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini lahir aja udah kayak gini ya gitu. Negeri Wakanda udah menjadi negara kapling semuanya gitu ya. Apalagi kalau Undang-Undang Omnibus Law diterapkan, wah, saya sih ngebayangnya aja ngeri gitu. Iya. Iya begitu. Nah, makanya kenapa kaum milenial tuh harus terbuka pemikirannya, tapi tahu solusinya tuh apa gitu. Dan memang untuk bisa mencari solusi itu nggak bisa instan, nggak bisa ujuk-ujuk celing gitu. Kita tuh tahu gitu solusinya secara detail gitu ya. Iya. Pasti kita tuh butuh belajar dulu. Kok secara konsepnya seperti apa, kenapa harus disalahkan, emang dalam Islam tuh kayak gimana. Nah, memang kita tuh harus punya mindset dasar. Betul, harus punya mindset dasar dulu, sehingga kita nggak asbun gitu ketika menyuarakan batalkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, terus kalau dibatalin jadinya apa? Terus kalau orang-orang mau berusaha, mudah berusaha, pakainya aturan mana? Nah, kan jadinya harus bertanggung jawab tuh kalau yang ngekritik itu. Iya, benar banget ya Teh. Jadi solusinya apa? Walaupun kata Om Rocky Gerung gitu ya, kan saya mah rakyat, mengkritik memang. Anda kan sebagai pemerintah memang harus nyari solusi gitu dari kritikan saya. Jadi kalau kita katakan Islam itu sempurna, iya Teh, berarti kita sebenarnya harus tahu solusi dari Islam itu apa dengan mempelajarinya terus-menerus ya Teh. Dan alhamdulillah di Muslimah Cantik ini kita memang membuka yang namanya kajian intensif buat teman-teman yang mau mendaftar, boleh atau langsung hubungi Teh Cupi atau langsung hubungi Muslimah Cantik di IG gitu. Jadi semakin membara ya untuk mempelajari Islam. Wah, ternyata Islam itu solusinya apa? Langsung kita pelajari. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah gitu Teh. Ya mungkin salah satunya sih terkait dengan ini ya. Kalau tadi sempat ngebahas tentang sistem demokrasi gitu ya. Memang kalau dalam Islam kan solusi untuk bisa meruntuhkan demokrasi itu akan dengan menegakkan khilafah sebenarnya. Menerapkan Dan memang Islam secara kafah, ya. Betul, menerapkan Islam secara kafah dalam bingkai khilafah. Walaupun kalau udah bicara khilafah, jangan ngebayangnya itu hitam putih doang ya, gitu. Kayaknya nanti kalau Islam tegak, khilafah tegak tuh aku nggak akan bisa main. Itu tuh kayaknya serius. Kita enggak, gening bercanda-bercanda ya Teh. Iya ya. Kita kasih aja ya Bella ya. Iya, kasih aja kita. Kerudung aku masih bagus-bagus aja. Iya. Masih berwarna-warni itu. Masih berwarna-warni hidup aku gitu ya. Ya itulah kenapa orang itu tak kenal maka ta'aruf gitu. Iya, ta'aruf dulu sama Islam. Betul. Kalau misalnya belum kena khilafah itu apa, jangan langsung underestimate gitu. Jangan langsung apa itu? Iya, karena Islamophobia emang sering-sering kita dengar ya Teh ya dari mana-mana itu Teh untuk bikin kita tuh jauh dari Islam tuh. Masya Allah. Betul sekali gitu. Ngeri banget kalau misalnya. Kemarin juga aku kebetulan pagi-pagi tuh tiba-tiba dikejutkan. Jadi suamiku tuh buka YouTube. Ada channel YouTube yang emang ngebahas tentang suara anak muda yang sekarang itu semakin menginginkan kekhilafahan katanya. Masya Allah.
dia loh ya yang ini yang bikin penelitian, bukan aku. Cuman dia bilang, Dia tapi siapa teh? Suami ya, teteh? dia suami saya mah yang ngebuka YouTube ya, bukan yang ada di dalamnya. Iya. Pokoknya ada salah satu channel YouTube lah ya. Nggak bisa aku sebutin di sini, nanti kena surat Di cinta. Wakanda teh, di Wakanda. Wakanda ya. Nah di situ tuh disebutinnya gitu. Jadi anak-anak muda itu katanya memang semakin mengarah ke menghendaki penerapan syariah dan khilafah katanya itu. Walaupun pas saya tanya, kata si narasumbernya ya, pas saya tanya lebih jelas, mereka tuh bingung katanya tuh. Ya kalau yang ditanya gue, pasti gue juga bingung ya kalau ditanya sama orang itu. Kenapa? Karena pemikirannya beda. Karena kalau kayak gitu-gitu kan mesti diskusi ya. Nggak bisa sekedar nggak bisa sekedar slogan terapkan Islam doang. Tapi kan harus paham gitu. Makanya kan kalau dalam Islam itu nggak bisa kita tuh dengan ujuk-ujuk menegakkan gitu, tapi masyarakatnya itu tidak mengerti seperti apa Islam itu, khilafah itu gitu. Makanya kenapa akhirnya kita itu perlu mempelajari itu semua, perlu mempelajari Islam, termasuk Islam dalam konteks ketatanegaraan dan juga politik gitu, yakni khilafah kalau dalam Islam. Iya. Oke, berarti kesempurnaan Islam tuh nggak sampai di arah yang nggak kita duga. Ternyata semua hal tuh ada di dalam Islam, termasuk pemerintahan dan khilafah ini ya, Teh ya. Masya Allah sekali. Betul. Dan kalau di salah satu kitab yang saya kaji sama teman-teman, namanya Kitab Azizah Ad-Daulah Islam. Di situ tuh jelas banget gitu ya, penulisnya tuh mengatakan bahwa yang namanya Islam itu atau khilafah itu bukan negara seperti demokrasi, bukan berbeda. negara kerajaan, betul, juga bukan negara demokrasi, monarki, sorry, tadi udah disebutin kalau demokrasi ya, bukan negara monarki, bukan negara kekaisaran gitu ya, bukan negara federasi gitu. Jadi kalau kata Ustadz Lutfi ya, khilafah itu adalah negara bukan-bukan. Negara bukan-bukan. Ya. Karena berbeda dengan negara. Betul, berbeda banget, khas gitu, khasnya, berbedanya itu host. Jadi dia wadahnya itu host. Dan mungkin banyak orang yang tidak mengenal gitu, bahkan mungkin kalaupun ada yang mengenalnya dari ya tadi kalau kata Bella mah adanya Islamofobia gitu. Jadi di framing burukan ya khilafah itu tuh. Nah makanya kalau kaum milenial, karena kita itu kaum pemikir, tentunya kita tidak ketika mengambil satu informasi itu kita nggak terlalu bulat-bulat gitu ya. Tapi memang divalidasi informasi itu, dilihat sumbernya dari mana. Kebenarannya, iya. Betul, sumbernya dari mana, pemikiran pihak yang memberikan informasi itu seperti apa. Jadi tidak menelan bulat-bulat lah gitu. Nah itu salah satu ciri seorang pemuda. Begitu. Oke. Semakin tercerahkan nih setelah kegalauan dari Omnibus Law ini Teh. Alhamdulillah ternyata kita Teh punya solusi gitu. Tapi solusinya Teh ternyata di depan mata gitu sebenarnya Teh ya. Betul. Solusi atas permasalahan yang selalu ada ya. Kemarin COVID. Ya sekarang juga masih COVID juga sih sebenarnya. Iya sekarang juga masih. Iya, tapi kan kemarin-kemarin itu sempat tuh waktu bulan April ya, kita itu kan sempat dihebohkan juga dengan adanya Perpu COVID. Iya. Bukan Perpu COVID sih sebenarnya, ada kepanjangannya tapi terlalu panjang jadi aku gak ingat. Sama Teh, aku juga nggak ingat itu. Kenapa panjang-panjang tuh peraturan Teh? Di Wakanda ya Teh. Ya, di Wakanda. Wakanda kesayangan itu ya. Wakanda kesayangan ya betul. Iya. Ternyata di dalam
kemarin tuh ya banyak kajian-kajian juga tentang Islam dan tentang bagaimana Islam mengatur memberikan solusi ya termasuk dari Omnibus Law ini dan ternyata ya kata-kata tadi gitu ada juga yang Islam tuh juga mengatasi solusi tentang COVID juga, tentang wabah di suatu negeri ya Teh, Masya Allah sekali. Iya, Dan kita betul. nggak akan bisa akhirnya ketemu itu kecuali kita emang mempelajari Islam dengan teratur dan bertahap, Masya Allah sekali. Oh jadi iklan Ya. lagi ya Teh ya. Silakan untuk ikut kajian dalam Muslimah Cantik. Nah, bagi teman-teman yang mau boleh langsung hubungi saya dan hubungi Teh Cupi. Oke? Iya. Iklan wae nyatanya bailanya. Nggak apa-apa. Iya tuh. Ada 6 orang yang di sini. Wah, kita sapa dulu ya Teh ya. Ada Teh Bunga, ada Teh Anissa, ada Teh Lia, ada Teh Eka, ada Teh Mimin. Wah, sudah masih bertahan Teh di sini, Masya Allah. Oh, Teman-teman baiklah. ada yang mau bertanya boleh typing di sini. Silakan. Itu Teh tidur. Siapa? Mimpi indah tentang Omnibus Law tidak? Aku sih tidak mimpi indah tentang Omnibus Law, tapi aku nggak bisa tidur ngebahas Omnibus Law ini. Sama galaunya ya ternyata. Iya, ini masih ada di depan mata aku loh. Nih. Ini bolak-balik ya. Ini bolak-balik. Ya Allah itu. Ini itu udah yang kayak 1000. disertasi. Ya, berapa halaman Teh? Yang 1000 Ini atau yang 900? Oh ini tuh draft undang-undangnya sama penjelasannya aja. Naskah akademiknya nggak aku print. Ujuk banget ya. 905. Di kilo. Kemarin Di kilo. Pelepasan. ini Maaf. ini tuh nggak apa-apa di kilo. Tapi nggak apa-apa memang kalau di kehilafahan itu ya, kalau misalnya kita menulis sebuah buku, kan kalau di kehilafahan itu tidak ada yang namanya tuh hak kekayaan intelektual. Jadi kalau misalnya Bella tuh bikin buku tuh ya, bukunya tuh setebel ini nanti di kilo terus dikonversi ke emas. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi makanya kalau di kehilafahan itu ilmu itu begitu sangat dijunjung tinggi dan orang-orang yang berilmu itu salurannya itu enak lah gitu di kehilafahan. Kenapa? Karena orang-orang tuh dipacu untuk terus berkarya, terus mengeluarkan karya, terus mengeluarkan buku gitu ya. Dari hasil pemikirannya nanti diapresiasi oleh daulah Islam, daulah khilafah, dan nanti dibeli sebenarnya oleh daulah gitu. Caranya tuh dengan dikilo dan nanti dikonversi ke emas, singkatnya gitu ya. Keren. Kalau kita sekarang di Wakanda di kilo dapat apa ya Teh? Dapat 1000 ya. Justru kalau di Wakanda itu ya, kalau orang bikin buku nanti yang bikinnya dia, yang nyusunnya dia, yang ngeditnya dia, yang yang jualnya dia, gitu kan, yang ngedesek orang-orang buat beli dia, gitu kan. Kasian banget ya gitu. Terus nanti ujung-ujungnya tuh di copy tereng gitu kan. Dia kan seolah-olah nggak dapet untung sama sekali gitu ya, karena negara Wakandanya itu seolah-olah tidak kurang mengapresiasi gitu. Nah kalau di dalam kehilafahan itu diapresiasi dengan cara ditukar sama emas. Dan nanti si hasil pemikiran kita, si buku itu boleh dikonsumsi oleh seluruh warga negara daulah Islam seperti itu, secara free. Kalau boleh dikopi juga boleh. Karena udah dibeli sama negara ya Teh ya, sama daulah ya Teh. Walaupun nanti kalau ada orang yang bertanya, terus gimana dong nanti kalau ada yang nyatut? Nah, kalau dalam daulah Islam,
karena semua orang itu punya tanggung jawab terhadap keilmuan, jadi tentunya footnote itu nggak akan kelupaan. Pasti itu dicantumin, misalnya ini pemikirannya Bella gitu, footnote-nya tuh Bella, bukunya apa, ya sama aja kayak footnote kita biasa gitu. Jadi Kalaupun enggak tentunya kayaknya jadi amalan jariah ya Teh. Itu. iya, untuk kita yang nulisnya jadi amalan jariah gitu. Cuma nanti kalau buat yang nulisnya, ya nanti pertanggungjawabannya di akhirat sama Allah karena sudah mencatut gitu. Karena kan bukan tulisan dia gitu. Makanya kalau dalam Islam tuh Masya Allah ya, ilmu itu begitu sangat dijaga silsilahnya. Setiap statement itu sangat dijaga begitu. Kenapa? Karena itu bagian dari adab berilmu ya, adab menulis, adab seorang pelajar gitu, seperti itu. Jadi dalam Islam itu bicara tentang syariat, tapi nanti kita juga bicara tentang adab di situ. Adab sebagai pelajar, adab sebagai pengajar. Dan itu sering banget dilupakan dan terlupakan, bahkan mungkin banyak orang yang sama sekali tidak tahu gitu. Dalam majelis juga ada adab gitu ya. Makanya mungkin salah satu bentuk keberkahan seseorang ketika menimba ilmu ke seorang guru dan ilmunya masih nempel, walaupun dia dulunya ngantuk-ngantuk atau misalnya Kayaknya Bella jarang itu. mengulang. Oh, aku nggak nyinggung Bella kok. Enggak, aku pun ngerasa kayak gitu. Ngantuk-ngantuk. Nah, Tapi bisa jadi tetap itu, gitu ya. nah betul. Nah, bisa jadi itu karena adab kita yang kurang terhadap guru gitu ya, ngegibah guru mah gitu ya. Aduh. Zaman SMP, astagfirullahaladzim. Makanya harus minta maaf ke guru Bu Bella. Langsung masa COVID Teh, jadi online buat minta maafnya ya. Asik. Oke. Oke, siap. Masya Allah sekali. Ternyata berkahnya seorang guru ya terhadap ilmu yang kita dapat. Oh, Masya Allah sekali. Iya. Keren Teh. Walaupun cuma ilmu 1 tambah 1 2. Iya. Itu yang juga paling nempel Teh. Jangan salah, itu yang paling nempel. tapi kalau zamannya aku mah, aku belajar kali-kalian tuh sama ibu aku tuh ya sampai direkam tuh ya. 1 kali 1, terus kalau nggak bisa dijepret tuh nangis gitu, tapi ujung-ujungnya dikasih pelan. Lo jadi ke arah situ ya, mohon maaf dari Omnibus Law ke sana. Gak apa-apa Teh, yang penting kita hilang nggak jaga launya dulu. Betul. Oke, keren sekali ya. Ternyata banyak sekali sisi yang kita dapat dari Omnibus Law ini. Dan emang Iya. Omnibus Law ini banyak banget gitu ya. Cangkupannya, pasalnya banyak banget tuh, rasaan nggak habis-habis. Nanti kalau Senayan udah beneran launching, nah insya Allah nanti kita bahas. Kalau sekarang kayaknya masih rentan deh, soalnya beberapa instansi juga udah bilang, udah ya istilahnya mengkonfirmasi segala bentuk informasi yang mereka anggap hoax gitu. Jadi nanti aja kalau misalnya udah pada launching, baru deh nanti kita bahas-bahas gitu. Iya. Ya kali, Mas Cantik mau undang lagi gue. 3 liur Teh sebenarnya mah. Tapi lumayan lah tercerahkan, alhamdulillah gitu, biar nggak setting gitu. Setting ninggalin. Sekarang mah sudah tercerahkan, alhamdulillah. Dan dari tadi Teh ya, dari kemarin Teh, aduh kumaha Teh ini Teh Omnibus Law ngerti. Ya udah bahasa Sunda kan. Gitu jadinya. Aduh, ampun. Ya Teh, ada closing statement mungkin. Wah, 4 menit lagi Teh. Oh oke, siap. Closing statementnya bukan pelajari Omnibus Law juga sih sebenarnya. Kali liur ya teman Teh.
Wakanda ya. Wakanda. Eh buat teman-teman muslimah cantik ya, yang dirahmati sama Allah, insya Allah. Pada dasarnya setiap persoalan yang ada di sekitar kita itu Islam punya jawabannya. Hanya